Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta satu orang anak untuk memimpin kita dalam berdoa. Saya Ibu. Silakan Edmond. Teman-teman, sebelum kita mengikuti presentasi kita pada siang hari ini, mulai dengan melaksanakan doa berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Edmond. Ya, Ibu. Baik. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai bimbingan klasikal dengan topik pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik. Nah, tadi sebelum Ibu masuk, apakah ada pelajaran? Ada Ibu. Ya, pelajaran apa? Fisika. Fisika ya. Ketua kelas mana? Saya Ibu. Ini Ibu. Edmond, Ya, Ibu. tadi teman-teman ada yang tidak hadir. Ada Ibu, ada 3 orang Ibu. Yang satu sakit Ibu, yang 2 apa Ibu tanpa keterangan. Baik, nanti tuliskan namanya ya Pak Ibu. Ya Ibu. Baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, tujuannya itu yaitu peserta didik mampu membangun pemahaman motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan faktor penyebab kurangnya motivasi belajar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan strategi dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan SBI. Apakah kalian setuju? Kalau gitu Ibu minta kalian semua berdiri. TikTok Ibu. Ya. Oke, baik. Ayo anak-anak semua berdiri. Nah, SBI kita pada pagi hari ini yaitu tepuk semangat. Ada yang tahu? Tidak. Kayaknya Tante tahu deh. Maju memimpin kita dalam SBI. Contoh ya, makan dulu ini. 1 kali tepuk semangat. Kasih contoh dulu. Seperti ini ya, seperti ini ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. Tunggu, 3 kali tepuk semangat. Oke, kita mulai. Oke, Tandra bisa pimpin. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Ibu lebih seru Ibu. Oke, ulang ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Baik. Ya. Apakah kalian semua sudah semangat? Sudah Ibu. Nah, sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, tadi Ibu bilang topiknya tentang apa? Oke. Nah, mohon maaf ya karena LCD di sekolah ini lagi bermasalah, jadi Ibu belum bisa menampilkan PPT di depan layar. Tadi Ibu sudah membagikan PPT di ketua kelas, diharapkan ketua kelas sudah membagikan kepada teman-teman semua. Sudah Ibu, tadi sudah bagikan di kelas Ibu. Oke, baik. Nah, kalau begitu mau tanya, motivasi itu apa? Dorongan. Dorongan Ibu. Satu-satu, ayo, atur dulu. Dorongan Ibu. Oke, kita? Sama. Yang lainnya? Sama Ibu. Dukungan? Support system Ibu. Ya, ada lagi? Sama Ibu. Oke, baik Ibu perjelas ya. Jadi motivasi belajar itu menurut Hamza Beuno yaitu mengungkapkan motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada
pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Nah, sedangkan menurut Sumadi Suryabrata mengatakan motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, jadi motivasi itu merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Dalam hal ini, mencapai tujuan belajar. Nah, siapa yang tahu jenis-jenis motivasi belajar itu ada berapa? Oke. Yang pertama, intrinsik. Kedua, ekstrinsik. Dan kedua, ya, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi jenis-jenis motivasi belajarnya itu ada dua. Yang pertama, coba Sandra jelaskan. Yang pertama itu motivasi belajar intrinsik, di mana motivasi belajar intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi motivasi belajar intrinsik itu dari dalam diri kita. Contohnya itu kita ketika mengerjakan sesuatu atau belajar, kita dari dalam diri kita itu terdorong untuk belajar menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu dari dalam diri kita. Nah, sedangkan motivasi belajar ekstrinsik itu siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Mas. Itu ada dorongan dari luar diri. Oke, baik. Tapi sama ibu, tapi kita lihat contohnya itu mungkin kita mau ada oke, baik ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak dan aplikasi. Jadi motivasi belajar itu yaitu bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Contohnya tadi yaitu bisa mendapatkan hadiah atau dipuji dari orang tua maupun teman-teman sekitarnya ya. Berikutnya itu faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar. Apakah ada yang tahu faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar? Ada lagi belajar yang tidak nyaman. Ya, ada lagi guru yang tidak steril. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh semua ya. Jadi ini adalah faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar itu. Yang pertama tentang belajar. Apa yang teman-teman di sini ketika mau belajar tempat belajar yang kotor bisa belajar tidak? Iya. Ya, seperti ya. Nah, jadi poin pertama itu tempat belajar. Jadi kita harus lihat kalau tempat belajarnya kotor berarti belajarnya tidak nyaman. Jadi kalau mau belajar dengan nyaman, dengan konsentrasi itu harus tempat belajarnya bersih. Nah, yang kedua itu pembelajaran ketika guru yang mengajarkan itu dengan cara membosankan, itu juga bisa salah satu faktor penyebab kurangnya motivasi belajar. Nah, yang ketiga itu kegiatan belajar, yaitu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar dari peserta didik. Nah, kegiatan belajar peserta didik ini tidak baik dan mengakibatkan motivasi belajar peserta didik ini bisa rendah. Karena kalau peserta didik mempunyai kegiatan belajar yang baik, maka dorongan dari dalam diri peserta didik untuk belajar lebih besar. Jika kegiatan belajar yang tidak baik, maka dorongan untuk belajar itu akan rendah. Gitu ya, Ibu. Nah, yang terakhir, strategi meningkatkan motivasi belajar. Kita strategi yang meningkatkan motivasi belajar itu apa? Menurut saya itu yang pertama itu kita bisa meningkatkan strategi ya, baik Elena. Silakan ini kalian pasti untuk meningkatkan motivasi belajar mungkin harus punya tujuan, terus menjauhi lingkungan atau orang yang tinggi tidak semangat belajar, terus yang berdampak negatif hati. Oke, baik. Oh, mana kemana ya? Apa? Nggak tahu saya yang ada yang ketemu saya. Iya, betul sekali ya. Yang dikatakan oleh semua.
Nah, Ibu memperjelas ya. Jadi ada beberapa strategi meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama tadi memiliki tujuan belajar yang dikatakan oleh Jadi tadi. Yang kedua, peserta didik mulai mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan berusaha menyelesaikan secara baik. Jadi kalau ada tugas yang susah itu jangan langsung dibiarkan, harus menyelesaikan dan mencari tahu bagaimana sih cara mengerjakan tugas soal atau itu gitu ya. Yang ketiga, dengan senang hati untuk memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar sempurna. Yang keempat, peserta didik harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar, bertanggung jawab dalam mengerjakan soal-soal ataupun tugas-tugas yang diberikan. Yang kelima, ciptakan kondisi belajar yang kondusif. Keenam, harus tetap belajar di kelas atau seperti membaca buku, diskusi meskipun guru-gurunya tidak masuk di kelas. Yang ketujuh, bisa melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh adik-adik semua. Yang kedelapan, mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan teman yang lain. Kesembilan, berteman dengan teman yang rajin belajar itu penting karena kalau kita berteman dengan teman yang rajin belajar maka motivasi kita akan meningkat. Dari terakhir yaitu istirahat dengan belajar. Jadi kalian perlu kalau merasa adik-adik pas belajar sudah sangat ngantuk atau capek, sebaiknya istirahat saja. Kalau misalnya dipaksakan pasti nanti motivasinya akan menurun ya. Yaitu baik. Dari materi dari Ibu itu saja, mungkin adik-adik bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan. Oke, silakan Kakak dulu ya. Mari Ibu dari materi yang diberikan di hari ini yaitu tentang pentingnya motivasi belajar bagi kita. Yang pertama itu adalah pengertian motivasi belajar, di mana motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku, dan dorongan ini berada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Lalu jenis motivasi belajar itu ada dua, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsi. Di mana motivasi belajar intrinsik itu dari dalam diri dan ekstrinsi dari luar diri. Lalu faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar itu tadi ada cepat belajar, terus peserta didik merasa cepat bosan, dan peserta didik cepat mengantuk. Ya. Yang berikut strateginya harus memiliki tujuan belajar, terus harus bisa bertanggung jawab, lalu berteman dengan teman yang rajin belajar, dan juga tidak lupa istirahat. Kalau dari April sama ya, kayak begitu. Selanjutnya mungkin ada dari adik-adik yang memberikan kesan dan dalam bimbingan kualifikasi pagi ini. Silakan Dena. Saya Ibu, saya senang hari ini masuk ke materi mengenai motivasi sehingga kami yang anak-anak di sini bisa termotivasi dalam belajar. Kalau motivasi kami rendah ataupun ketika kami kurang motivasi, kami bisa mengikuti cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik kalau begitu. Nah, selanjutnya itu akan membagikan lembar LKPD dan juga evaluasi hasil. Ini bisa diserahkan ke kelas. Nanti ke kelas yang membagikannya ya, dan bukan besok jam 9 di ruangan Ibu. Nah, di lembar LKPD itu kalian diminta membuat cerita singkat atau narasi mengenai pentingnya motivasi belajar bagi kalian semua ya. Dan evaluasi hasil itu kalian tinggal menceritakan ada beberapa pernyataan dan kalian tinggal menceritakannya saja ya. Ya, Ibu. Oke, untuk bimbingan kali ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ibu. Pasti Bu. Tidak ada. Oke, kalau baik kalau begitu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin satu orang bisa memimpin kita dalam berdoa. Silakan Yancy. Baik, Ibu dan teman-teman, adalah kita sekalian berdoa dan saya memimpin doa. Berdoa selesai. Oke, baik.
pagi, Bu. Pagi-pagi, atau kayak